Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak terhitung dan tidak terhingga, tidak terukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa membalas segala kebaikannya yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun tidak terukur kebaikannya dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikannya, bukan berarti itu menjadi alasan kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Seharusnya semakin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan karena begitu besarnya dan limpahnya kebaikannya, semakin kita berjuang membalas kebaikannya semampu kita saudara. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan kita supaya beroleh sesuatu, karena sudah terlalu besar dan berlimpah kebaikannya, tetapi sebagai ucapan syukur kita karena kita telah mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita saudara. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada saudara, apa yang akan saudara katakan? Sekalipun itu mungkin hal kecil saja, apa yang akan saudara katakan? Terima kasih. Sebagai orang yang tahu tata krama, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, setelah kita mengucapkan terima kasih, ada kerinduan satu saat, aku lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Dan itulah seharusnya saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Setelah kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, sudahkah kita berbuat sesuatu? Yang banyak terjadi saudara, manusia hanya menuntut dan menuntut. Setelah mengalami satu jawaban doa, menuntut jawaban doa yang lain. Setelah mengalami mujizat, menuntut mujizat yang lain lagi. Setelah mengalami keberhasilan, menuntut keberhasilan lebih tinggi lagi. Dan seterusnya. Tuhan itu dijadikan sumber berkat. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai penjaga kehidupan. Pernahkah kita mulai duduk dan berpikir, betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kualami dalam hidupku? Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Saudara, malam hari ini itu yang saya rindu kita belajar. Dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini,
kita sama-sama menyadari kebaikan Tuhan begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan dalam sisa hidupku untuk aku membalas kebaikan Tuhan, karena begitu baiknya Dia dalam hidupku. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 116, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang kisah perjalanan hidup yang dia alami, di mana satu kali dia mengalami satu peristiwa yang tidak dijelaskan di sini apa peristiwa itu, tetapi peristiwa itu saudara hampir saja merenggut nyawanya. Kemungkinan pemazmur ini mengalami sakit, dan sakitnya tersebut hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi dia kemudian berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Sehingga di ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi ayat 4 dia menegaskan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa pada akhirnya
Allah memberi keluputan kepada dia. Allah membebaskan dia. Allah mendengar doa-doanya. Dan kemudian saudara, akhirnya dia berespon atas semua kebaikan Tuhan, atas keluputan yang dia alami dalam kehidupannya. Responnya atas semuanya itu, saudara, ayat 12 dia berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Setelah menyadari bahwa Tuhan menyelamatkannya, setelah mengalami pengalaman, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia berkata, "Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan?" Ada niat, saudara, dari dalam hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan, saudara, kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan tidak terhingga. Kebaikan Tuhan secara umum yang kita alami, di mana semua orang mengalami. Pagi hari terbit matahari, betapa indahnya kita bisa bangun di pagi hari oleh karena kebaikan Tuhan. Kita tarik nafas, ada oksigen yang memberi kehidupan. Betapa baiknya Tuhan. Kita jalani hari-hari kita di hari yang cerah, di hari yang indah yang kita jalani. Betapa baiknya Tuhan. Allah menyediakan segala sesuatu kepada manusia untuk manusia nikmati alam yang indah yang Dia ciptakan. Kebutuhan manusia untuk dimakan yang Dia ciptakan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan secara umum. Dan kemudian tiba malam hari, manusia bisa tidur tenang, indah, tentram. Itu kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap manusia. Dan kemudian bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya secara khusus, saudara. Kita mengalami damai sejahteranya yang tidak dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, Dia jawab kita. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita sakit, kita memohon, Dia sembuhkan kita. Itu kebaikannya secara khusus. Ketika kita memohon berkat, Dia berkati kita. Itu kebaikannya secara khusus. Dan lebih daripada semuanya itu, saudara, kita yang orang berdosa yang seharusnya kita masuk neraka sampai selamanya, Dia turun dari sorga, Dia gantikan kita di kayu salib. Dia yang mengambil penghukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi Dia tanggung itu di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami, sehingga kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Dia. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, baik secara umum, baik secara khusus yang kita alami, bukankah tidak terhingga kebaikan Tuhan? Bukankah tidak terhitung kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Dan atas semuanya itu, saudara, apa yang menjadi respon dan reaksi kita? Apakah kita seperti kebanyakan orang, atas begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah Dia nyatakan, kita kemudian menuntut lagi, Tuhan berkati aku lebih lagi, Tuhan berikan ini lebih lagi, Tuhan jagai aku, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Seringkali kualitas kekristenan orang-orang yang percaya seperti itu, saudara, hanya menuntut, dan menuntut. Tetapi malam hari ini mari kita belajar dari pemazmur, mulai berpikir dengan cara berbeda. Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan-Mu? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak, saudara. Dan tidak mungkin kita membalas kebaikan-Nya, karena tidak akan mungkin sedikit pun kita bisa membalas kebaikan-Nya. Tetapi paling tidak Dia melihat hati kita, karena firman-Nya selalu menegaskan bahwa Dia melihat hati. Paling tidak Dia melihat hati kita, kerinduan kita untuk membalas kebaikan-Nya.
Sekalipun tidak mungkin kita membalas kebaikannya, tetapi hati kita itu sudah cukup bagi Tuhan. Hati kita yang kita buktikan dengan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya tidak berarti, tetapi itu berharga di mata Tuhan karena didasari dari hati yang rindu membalas kebaikannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Dia rindu membalas kebaikan Tuhan. Hari ini jangan hanya rindu dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi hari ini rindulah untuk membalas kebaikan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Dan mungkin saat ini kita bertanya, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Mari kita belajar dari pemazmur, saudara. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur, cara dia membalas kebaikan Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di mana di sini dia berkata, yang pertama, setelah dia bertanya dan mengungkapkan di ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kemudian dia jawab sendiri ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Itu yang pertama. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Apa maksudnya, saudara? Aku akan menghargai, mengangkat piala, maksudnya menghargai keselamatan yang dia beri kepadaku. Pemazmur menyebut keselamatan yang Tuhan beri itu sebagai piala, sebagai satu kebanggaan, sebagai sesuatu yang berharga. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagiku. Dan keselamatan yang dia bicarakan di sini, saudara, adalah di mana Tuhan meluputkan dia ketika nyawanya hampir lenyap oleh karena peristiwa, mungkin itu penyakit yang dia alami, saudara. Keselamatan di mana nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan atas keselamatan itu dia berkata, aku akan menghargai, mengangkat piala keselamatanku. Saudara, bicara tentang keselamatan, kembali saya menegaskan bahwa ada keselamatan yang kita alami secara kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi ada juga keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Yang pertama, saya mau kita merenungkan di sepanjang kehidupan yang sudah kita lalui, adakah Tuhan pernah menyelamatkan saudara, meluputkan saudara dari maut? Saya pernah mengalami itu, saudara. Di mana di masa kecil saya ketika saya kelas 4 SD, satu kali saya ikut bersama paman saya, dan saya waktu itu suka naik kereta kerbau ke ladang, saudara. Jadi saya sering kali bersama paman saya naik kereta kerbaunya ke ladang. Kerbau yang membawa kereta itu, saudara, begitu besarnya, saya masih mengingat sekali. Dan satu kali kami berhenti di jalan memberi minum kerbau itu, dan paman saya berkata, tolong pegang dulu tali kerbau ini, aku mau mengambil makanannya. Jadi dia pergi ke tempat lain, dia ambil makanan kerbau itu, saudara. Dan singkat cerita, dia balik, paman saya balik, dia bawa goni berisikan makanan kerbau. Dia datang dari depan kerbau itu, sedangkan saya ada di belakang kerbau itu. Lalu ternyata kerbau itu begitu terkejutnya karena paman saya ini sedang menjunjung goni yang berisikan makanan kerbau. Lalu kerbau ini berbalik, dan ketika saya menghalangi kerbau ini mau berlari, dia tanduk saya, saudara, sehingga saya terbang beberapa meter jauh. Saya terbang, saya masih mengingat sekali peristiwa itu. Dan kerbau itu menanduk saya tepat di perut saya, sehingga waktu itu di luar hanya biru. Tetapi ketika saya dilarikan di rumah sakit, saudara, saya waktu itu dibawa ke satu kota untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi semua rumah sakit di kota itu menolak karena mereka tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya dirujuk ke kota yang lebih besar dan dimasukkan ke rumah sakit paling besar di kota itu. Dan itu pun pada waktu itu, saudara, dokter lama sekali baru berani menangani karena peristiwanya
Keadaannya begitu kritis, sampai akhirnya dokter ini berkata kepada orang tua saya, kami akan coba menangani, tetapi harapannya begitu kecil. Kenapa saudara? Karena usus saya berantakan semua. Oleh karena tanduk kerbau itu ada usus saya yang bocor, pendarahan yang begitu parah di dalam perut saya. Tetapi yang luar biasanya mujizat Tuhan terjadi, saya selamat. Dan saya sangat bersyukur saudara, hari ini saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya jadi teringat peristiwa itu, kenapa Tuhan menyelamatkan saya. Karena Dia punya rencana atas kehidupan saya. Dia mau saya jadi hamba Tuhan, pemberita firman-Nya, pemberita Injil-Nya. Tuhan meluputkan nyawaku, Tuhan menyelamatkan aku. Itu sebabnya hari ini aku melayani Tuhan, mengucap syukur, menghargai keselamatan yang sudah Dia beri. Itu berbicara tentang nyawa saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga punya cerita dan kisah masing-masing di mana Tuhan menyelamatkan nyawa saudara. Tetapi lebih daripada itu, sebagai orang percaya, kita telah diberi keselamatan kekal, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita ditebus dan kita diselamatkan. Sehingga kapanpun kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita pasti masuk ke sorga saudara, karena Yesus telah mati untuk menggantikan kita. Yesus telah berkorban supaya kita diselamatkan, supaya sorga yang menjadi bagian kita, supaya kita yang percaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihargai dengan materi saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak kamu dibayar, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, atas pengorbanannya supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, supaya kita diselamatkan sampai selama-lamanya. Hari ini seharusnya kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas keselamatan yang Tuhan beri. Kebaikannya yaitu keselamatan yang sudah Dia anugerahkan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Aku akan hargai saudara atas keselamatan roh kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hargai itu saudara. Hargai itu. Karena Allah telah membayarnya bagi kita dengan bayaran yang mahal, dan biarlah hari ini kita hargai itu. Terlalu banyak orang yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi dia. Dia tukarkan keselamatan itu hanya demi jabatan. Dia tukarkan keselamatan hidup itu hanya demi pasangan hidup, hanya demi berkat dan sebagainya. Dengar saudara, keselamatan yang kita terima lebih mahal dari dunia ini. Itu sebabnya pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kebaikannya? Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Padahal pada waktu itu dia bicara tentang keselamatan di mana nyawanya diselamatkan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, keselamatan yang kita terima itu keselamatan yang berhubungan dengan kekekalan, di mana kalau kita telah terima itu, sampai selama-lamanya kita akan masuk ke sorga. Hargai itu saudara. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami Tuhan meluputkan saudara dari maut. Nyawa saudara diselamatkan Tuhan seperti yang saya alami. Hargai itu. Hari ini aku melayani Tuhan karena Dia menyelamatkan nyawaku. Sebagai bukti aku menghargai keselamatan yang Dia beri. Hari ini aku melayani Tuhan karena bukan hanya nyawaku diselamatkannya, rohku pun diselamatkannya. Dia mati di kayu salib untuk aku, dan hari ini aku mau hargai keselamatannya itu dengan hidup melayani Dia. Saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan beri. Angkat, hargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur, cara dia menghargai, cara dia membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kemudian yang kedua saudara,
Setelah di ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 13 yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan yang kedua, dan akan menyerukan nama Tuhan. Artinya akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan, akan mengagungkan Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, baik secara umum, baik secara khusus, baik keselamatan yang kita terima, baik berkat-berkat yang kita terima, baik mujizat, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya yang tidak terhitung dan tidak terhingga itu, saudara. Mari kita belajar seperti pemazmur ini. Dia berkata, aku mau menyerukan nama Tuhan. Artinya dia mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Hari ini, saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami, sudahkah kita belajar memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan hidup kita hanya dipenuhi oleh tuntutan. Setelah mengalami satu kebaikan Tuhan, kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Dan kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Seharusnya seperti pemazmur kita berkata, Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidupku. Dan sekarang aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan. Seharusnya atas segala kebaikannya yang kita alami, kita hidup memuji Tuhan, saudara. Kita hidup memuliakan Tuhan. Yang lebih parah lagi, saudara, dan menyedihkan sekali, ketika mengalami kebaikan Tuhan, kebaikannya tersebut pula lah yang membuat ada anak-anak Tuhan yang lupa bahkan tidak lagi memuliakan Tuhan. Coba bayangkan, saudara, betapa sedih dan berdukanya Tuhan ketika kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Dan akhirnya ketika dia berkati kita, berkat itu menjauhkan kita dari dia. Betapa duka dan sedihnya hati Tuhan. Adakah orang seperti itu? Banyak, saudara. Dia berdoa supaya diberkati Tuhan. Setelah diberkati, dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berbuat dosa. Di video-video sebelumnya saya pernah cerita, saudara, ada orang atau jemaat yang meminta doa dari saya supaya hidupnya diberkati, dan kami berdoa bersama dan hidupnya benar-benar diberkati berlimpah, saudara. Tetapi yang membuat hatiku menangis, dan tentu saja hati Tuhan juga menangis, berkat yang dia terima itu pada akhirnya membuat dia tidak sempat lagi memuliakan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, berkat yang dia terima itu akhirnya dia gunakan menjadi modal bagi dia berselingkuh, hidup dalam perzinahan. Hatiku saja hancur berkeping-keping melihat itu, saudara, karena dia meminta aku yang berdoa, apalagi Tuhan yang memberikan berkat itu. Hari ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita menyakiti hati Tuhan. Seharusnya atas segala berkat-berkatnya kita semakin memuliakan Tuhan, kita semakin mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan pemazmur. Bagaimana akan kubalas kebaikannya? Dan dia menjawab yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kebajikannya kepadaku? Dia jawab ayat 14. Dia berkata, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, nasar adalah komitmen oleh seseorang atas kebaikan Tuhan. Misalnya contohnya, saudara, ada orang yang berdoa, Tuhan berkati usahaku, kalau nanti usahaku diberkati Tuhan, maka aku akan membantu pekerjaan Tuhan, misalnya. Aku akan membantu pembangunan gereja, misalnya. Aku akan menolong orang susah, misalnya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari nasar kepada Tuhan. Dan kemudian pemazmur ini, doanya akhirnya dijawab oleh Tuhan.
Dia diluputkan oleh Tuhan, dan atas keluputan yang dia alami, akhirnya dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami? Dan mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan lakukan ini. Kalau anakku berhasil, aku akan lakukan ini. Kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan lakukan ini. Mungkin saudara pernah bernasar. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara membayar nasar saudara di hadapan Tuhan? Terlalu banyak orang gampang berjanji, saudara. Kalau nanti aku diberkati, maka separuh dari berkat Tuhan kuberikan untuk pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Gampang sebelum itu terjadi, tetapi ketika berkat itu diterima, hitung-hitungannya sudah terlalu banyak. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, saudara, yang menyakiti hati Tuhan dengan kebohongan. Dan saudara, bagi saya, prinsipnya dari membayar nasar itu sebenarnya adalah bahwa atas segala kebaikan yang Tuhan beri, seharusnya kita berbuat sesuatu. Kita harusnya mengerjakan sesuatu. Sekalipun mungkin saudara tidak pernah mengucapkan bahwa saudara bernasar, tetapi hari ini dengar saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang saudara alami, sekalipun saudara tidak pernah mengucapkan nasar di hadapan Tuhan, seharusnya saudara berbuat sesuatu. Saudara bertindak, mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Saudara jadi berkat atas kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Jadi artinya saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami, sebagai bukti kita rindu membalas kebaikan Tuhan, kita rindu berbuat sesuatu, misalnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, kita rindu jadi berkat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu berlimpahnya kebaikan Tuhan yang telah kita alami, baik secara umum maupun secara khusus. Dan atas semuanya itu, biarlah hari ini kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Artinya apa saudara? Ada kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan, sekalipun kebaikannya tidak mungkin kita balas, tetapi ada niat hati, dan Tuhan melihat hati. Dan tiga hal yang kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Dia mengangkat piala keselamatan, dia hargai keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang kedua, dia menyerukan nama Tuhan, dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia bayar nasar, artinya dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain dan sebagainya, atas campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Mari kita terapkan firman Tuhan ini saudara. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Dan hari ini biarlah ada kerinduan dari dalam hati kita semua saudara, untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Hargai keselamatan yang dia beri. Yang kedua, muliakan Tuhan atas kebaikan yang kita alami. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya dan bagi orang lain, atas kebaikannya yang sudah kita alami. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bahwa begitu limpahnya kebaikan-Mu yang telah kami alami. Dan hari ini kami belajar firman-Mu. Dan kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa cara kami membalas kebaikan-Mu adalah menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri, menghargai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, berbuat sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini,
Mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya,
ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami. Jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah,
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin
untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.